Seorang psikolog Amerika bernama Martin Seligman melakukan eksperimen yang tidak etis di tahun 1967 dengan melibatkan sekelompok anjing. Di kelompok pertama, semua bagian lantai tempat anjing berada diberi aliran listrik dan tidak ada jalan untuk menghentikan listrik. Di kelompok kedua, anjing juga disetrum, tetapi ada jalan untuk menghentikan aliran listrik dengan menekan sebuah tombol. Selanjutnya, semua anjing ditaruh di sebuah tempat di mana satu area dialiri listrik, satu lagi tidak, dan hanya dibatasi sekat. Semua anjing disetrum, tapi kali ini mereka sebenarnya bisa menyelamatkan diri hanya dengan meloncat tanpa perlu menekan tombol. Hasilnya, kelompok anjing kedua semuanya meloncat dan menyelamatkan diri. Tetapi kelompok pertama yang dalam eksperimen sebelumnya tidak diberi jalan untuk menghentikan aliran listrik, hanya diam dan pasrah saja menerima aliran listrik. Anjing-anjing dalam kelompok pertama tidak melakukan apa-apa karena dari pengalamannya mereka menganggap apapun yang mereka lakukan bakalan percuma. Jadi, apa gunanya lagi berusaha? Mereka merasa tidak punya kendali atas keadaan mereka. Peneliti ini menyebut perilaku tersebut sebagai learned helplessness. Kalau diartikan menjadi kepercayaan bahwa dirinya tidak berdaya karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Anjing dalam kelompok pertama tadi bukannya pasrah dari awal. Mereka sudah berjuang, melompat, berusaha melakukan semua cara, tapi percuma, dan akhirnya memilih menyerah. Perilaku yang sama juga terjadi pada manusia. Awalnya mungkin kamu sudah berjuang, berusaha, tetapi kegagalan berkali-kali membuatmu memiliki learned helplessness. Learned helplessness ini bisa berbahaya karena membuat seseorang menjadi kurang termotivasi, suka menunda, pasif, dan gampang menyerah. Kamu bakal percaya bahwa buat apa aku berusaha lagi kalau aku memang tidak punya kendali atas hidupku. Ada beberapa solusi yang akan kita bahas untuk mengatasi sifat gampang menyerah atau kurang motivasi. Pertama, kamu harus punya internal locus control atau pusat kendali internal. Sebuah eksperimen berbeda dilakukan di tahun 1998 oleh Profesor Claudia M. Mueller. Dia mengumpulkan anak-anak kelas 5 SD untuk menyelesaikan berbagai puzzle atau permainan asa otak yang sangat sulit. Mereka lalu diberitahu bahwa hasil permainan mereka sangat bagus melebihi yang lain. Profesor kemudian membagi anak-anak menjadi dua kelompok dan mengatakan kepada kelompok yang satu bahwa hasil mereka sangat bagus karena mereka bekerja keras. Di kelompok lainnya, anak-anak diberitahu bahwa hasil mereka sangat bagus karena memang dari sananya mereka pintar dan berbakat. Anak-anak kemudian disuruh menyelesaikan permainan puzzle lainnya dengan 3 tingkat kesulitan untuk dipilih, mudah, sedang, dan sangat sulit. Hasil eksperimen sangat mengejutkan. Kelompok anak yang diberitahu mereka bisa karena pintar menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengerjakan permainan yang mudah dan hampir tidak menyentuh permainan yang paling sulit sama sekali. Mereka juga cuma bertahan sebentar saja untuk mengerjakan puzzle-puzzle itu sebelum motivasinya hilang. Ketika ditanya apakah permainannya menyenangkan, mereka menjawab tidak. Sedangkan kelompok lain yang diberitahu mereka bisa karena bekerja keras mengerjakan semua tingkat kesulitan puzzle yang ada. Ini menjadi tanda motivasi mereka terus meningkat seiring berjalannya waktu, dan mereka menganggap aktivitas ini sangat menyenangkan. Dalam ilmu psikologi, locus of control artinya seberapa jauh seseorang merasa memiliki kendali atas apa yang sedang terjadi. Kelompok anak yang diberitahu mereka bisa karena pintar memiliki external locus of control atau pusat kendali eksternal. Mereka percaya mereka bisa karena hal-hal di luar kendali mereka seperti terlahir pintar atau berbakat. Sedangkan kelompok anak yang diberitahu mereka bisa karena kerja keras mereka memiliki internal locus of control atau pusat kendali internal. Mereka percaya mereka bisa karena hal-hal yang ada di dalam kendali mereka. Mereka bisa karena usaha dan kerja keras mereka. Usaha dan kerja keras ada dalam kendali kita sepenuhnya. Orang dengan pusat kendali eksternal akan menyalahkan keadaan yang memang di luar kendali mereka seperti, aku nggak bisa sukses karena terlahir miskin. Aku nggak bisa capai target karena hujan. Aku nggak lulus ujian karena soal ujiannya susah. Akhirnya, mimpi pun tak kunjung tercapai. Kunci untuk bisa termotivasi setiap saat dan pantang menyerah adalah kamu mesti punya pusat kendali internal. Kamu harus merasa kamu punya kendali dan bertanggung jawab penuh atas hidupmu. Caranya dengan memecahkan sebuah masalah dalam hidupmu, kemudian ambil waktu untuk mengapresiasi apa yang sudah kamu lakukan sampai meresap ke dalam dirimu bahwa karena usaha mula masalahmu itu selesai.
Contohnya, kalau kamu sulit tidur, kamu lalu cari tahu tips untuk lebih mudah tidur. Dari hasil pencarianmu ternyata disarankan untuk berjemur sebentar di pagi hari, gunakan tempat tidur hanya untuk tidur bukan untuk main HP ataupun aktivitas lainnya, dan mengaktifkan filter cahaya biru di HP-mu. Kamu praktekkan itu semua, lalu ternyata benar kamu bisa tidur lebih awal dari biasanya. Ketika kamu memecahkan masalah ini, kamu harus katakan kepada dirimu, "Wow, karena usahakulah aku akhirnya bisa tidur." Selalu kaitkan dengan usahamu setiap kali kamu memecahkan sebuah masalah sekecil apapun sampai kamu punya mindset baru bahwa kamu punya kendali atas hidupmu. Masih ingat eksperimen anjing tadi? Martin Seligman kemudian menemukan solusi dari learned helplessness dan menulis buku bestseller berjudul Learn Optimism. Kalau perasaan tidak berdaya bisa dipelajari, begitu pula perasaan optimis bisa dilatih menjadi mindset dengan fokus ke apa kata dirimu sendiri ketika kamu menghadapi sebuah keadaan. Ada 3 area yang harus kamu perhatikan. Martin menyebutnya dengan istilah 3P. Yang pertama, permanence. Ketika kamu menghadapi kegagalan, kamu mesti katakan kepada dirimu kalau keadaanmu itu tidak permanen. Kegagalanmu yang sekarang tidak berarti kamu bakal gagal terus selamanya. Hujan pasti akan berhenti dan selalu ada mentari setelah hujan. Kedua, pervasiveness. Artinya, kamu harus mengisolasi kegagalanmu hanya di satu bidang tertentu saja. Mindset pesimis akan menganggap kalau dia gagal di satu bidang, pasti dia juga akan gagal di bidang lain. Kalau dia gagal di lomba lari, dia percaya dia juga bakalan gagal dalam bidang lainnya seperti berenang atau seni. Tapi bagi yang punya mindset optimis, ketika dia gagal lomba lari, bukan berarti dia nggak jago berenang. Ketiga, personalization. Ini mirip dengan pusat kendali internal atau eksternal yang sudah kita bahas tadi. Jadi, ketika kamu menemukan dirimu sedang memiliki mindset yang tidak tepat, kamu pasti men-challenge mindsetmu itu dan katakan ke dirimu sendiri, keadaanmu tidak akan berlangsung selamanya, kegagalanmu di satu sisi bukan berarti kegagalan di bidang lainnya, dan kamu punya kendali atas hidupmu. Misalnya, kamu punya impian menjadi penyanyi terkenal dan kamu pun memberanikan diri ikut audisi Indonesian Idol. Ternyata kamu gagal yang kemudian membuatmu merasa bakalan gagal lagi kalau mencoba. Kamu merasa kamu memang tidak bisa meraih mimpimu jadi penyanyi. Di saat itu juga kamu harus meyakinkan dirimu bahwa kegagalanmu tidak akan berlangsung selamanya. Sambil memberikan bukti-bukti bahwa banyak orang yang pernah gagal di Indonesian Idol tetapi tetap bisa menjadi penyanyi terkenal. Kalau kamu masih merasa sulit untuk percaya kepada dirimu, cara efektif yang bisa kamu praktekin adalah dengan metode cookie jar yang pernah kita bahas di video tentang kepercayaan diri. Caranya, tulis di kertas satu persatu keberhasilan kamu di masa lalu dan juga semua kelebihanmu. Itulah cookiesmu. Misalnya, kamu pernah dipuji ganteng oleh teman SMP-mu, itu satu cookies. Kamu pernah juara lomba gambar waktu SD, cookies. Pernah capai target waktu kondisi pasar lesu, cookies. Kamu jago desain, cookies, dan lain sebagainya. Kumpulkan semua cookiesmu dan setiap kali kamu merasa down, gak berguna, gak bakalan bisa berhasil, kamu mesti ambil satu atau beberapa cookies dan baca kembali. Kamu bakalan semangat dan percaya dengan dirimu kembali. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa tonton video kita. Semua orang pernah gagal, tapi jangan biarkan kegagalanmu membentuk jati dirimu. Yang gagal itu usahamu, bukan kamunya. Kamu belum gagal selama kamu belum menyerah. Jangan lupa subscribe karena dukunganmu sangat berarti buat channel ini. Menangin hidupmu, see you guys!